Sebelum Indonesia merdeka, para pendiri bangsa sudah memikirkan hal yang fundamental. Dasar negara apa yang akan mempersatukan kita? Dalam sidang BPUPKI muncul berbagai usulan dan pemikiran. Dari sinilah Bung Karno merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945. Selama 3 hari, sudah banyak dari kita yang berpidato saja. Tapi, belum ada yang bisa menjawab pertanyaan saudara Ketua Dr. Rajiman, apa dasar negara kita? Di sini, izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara Ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. Namun perjalanan rumusan Pancasila belum selesai. Ada satu momen krusial yang menguji semangat persatuan bangsa ini. Sebuah dokumen kompromi yang disepakati Panitia 9. Rumusan sila pertama waktu itu berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Rumusan ini adalah hasil musyawarah untuk menghormati aspirasi umat Islam. Namun, menjelang pengesahan undang-undang, datang suara dari perwakilan Indonesia Timur. Mereka khawatir rumusan ini bisa memecah belah persatuan. Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Disinilah nilai kebangsaan diuji. Bung Hatta kemudian berunding intens dengan tokoh-tokoh Islam dalam waktu yang sangat singkat dan penuh tekanan. Terjadi musyawarah yang sangat menentukan. Apa yang terjadi? Dengan jiwa besar dan semangat persatuan di atas segalanya, para tokoh itu rela mengikhlaskan perubahan pada sila pertama. Mereka memahami bahwa untuk menjaga keutuhan bangsa yang baru lahir, rumusan itu harus inklusif bagi semua rakyat Indonesia. Dan akhirnya, pada 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan perubahan itu. Ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama yang kita kenal hingga hari ini. Sebuah kompromi yang bukan tanda kekalahan, tetapi kemenangan akal sehat dan cinta tanah air. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa bersejarah ini? 1. Musyawarah untuk mufakat. Berdebat dengan panas, tetapi akhirnya duduk bersama, mendengarkan, dan menemukan titik temu untuk kepentingan bangsa. 2. Toleransi dan kerukunan. Perubahan Piagam Jakarta adalah puncak dari praktik toleransi aktif, menghormati perbedaan dan mencari common ground. 3. Cinta tanah air dan persatuan. Kepentingan pribadi atau golongan dikesampingkan untuk menjaga persatuan Indonesia. Lalu, bagaimana relevansinya bagi kita generasi muda hari ini? Di era media sosial yang penuh dengan polarisasi dan perdebatan sengit, semangat Piagam Jakarta mengajarkan kita untuk listening to understand, not to reply. Mendengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Refleksi pribadi saya. Sejarah ini mengingatkan bahwa Indonesia ini adalah sebuah kompromi yang indah. Kita lahir dari kemampuan untuk bernegosiasi, tanpa harus mematikan suara yang lain. Sebagai generasi muda, tugas kita adalah melanjutkan semangat itu, membangun dialog yang sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan selalu mengutamakan persatuan dalam setiap tindakan kita, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Pancasila bukanlah mantra yang selesai dibacakan. Ia adalah semangat yang harus terus kita hidupkan. Mari kita jadikan nilai-nilai luhur dari proses kelahirannya sebagai panduan kita membangun Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Sejujur, you madamku bisa berparisan muda